Perkenalkan, saya Roigers Juliani Huta Barat SPD. Saya menjabat sebagai pelaksana Kepala Sekolah di SD Negeri 176.500 Peratusan Kecamatan Permonangan. Izinkan saya untuk memaparkan tentang maklumat pelayanan yang ada di sekolah kami. Pelayanan pendidikan adalah segala bentuk upaya, aktivitas dan penyediaan fasilitas yang harus dilakukan secara profesional, akuntabel, transparan, untuk memenuhi hak dasar setiap individu dalam mendapatkan pendidikan yang layak, merata, berkualitas, serta berorientasi pada kepuasan masyarakat. Kami SD Negeri 176.500 Peratusan berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan melalui penerapan maklumat pelayanan dan standar pelayanan sekolah sebagai bentuk kesungguhan dalam memberikan layanan pendidikan yang bermutu dan berkualitas. Ini kami menyatakan kesanggupan dan kewajiban sekolah dasar kami dalam menyelenggarakan pelayanan pendidikan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan, yaitu transparan, akuntabel, cepat, dan berkualitas. Apabila kami tidak menepati janji pelayanan kami siap menerima dengan tegas sanksi, evaluasi, dan melakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku. Kami berkomitmen bahwa pendidikan itu berpusat pada siswa. Yang kedua, cepat dan tepat. Yang ketiga, transparan dan akuntabel. Yang keempat, sekolah ramah anak. Kelima, tenaga pendidik yang profesional dan berkualitas, serta bebas daripada pungli. Standar pelayanan sekolah yang ada di sekolah kami, yang pertama yaitu standar pelayanan pendidikan pada peserta didik. Yang pertama yaitu pada bidang akademik, yaitu pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan kurikulum merdeka sesuai anjuran pemerintah. Yang kedua itu pembelajaran yang berpusat pada siswa. Ketiga itu penilaian hasil belajar yang objektif. Pada bidang non-akademik, kegiatan yang kami lakukan di sekolah yaitu kegiatan kurikuler, kegiatan ekstrakurikuler, pembinaan karakter, serta pengembangan bakat dan minat siswa. Kedua yaitu standar pelayanan guru dan ketenaga kependidikan. Pelayanan guru dan tenaga kependidikan yang meliputi yaitu kehadiran sesuai dengan jadwal kerja, pelaksanaan tugas sesuai tupoksi masing-masing, pengembangan kompetensi secara berkelanjutan, pelayanan kepada peserta didik secara profesional, dan penyusunan administrasi pembelajaran secara tertib. Yang keempat, standar pelayanan orang tua dan masyarakat. Pelayanan kepada orang tua dan masyarakat yang kami lakukan yaitu memberikan informasi yang ada di sekolah seperti kegiatan sekolah, perkembangan peserta didik, penggunaan dana BOS, dan program sekolah lainnya. Kelima itu standar pelayanan sarana dan prasarana. Sekolah kami menyediakan sarana berupa ruang kelas yang layak, meja dan kursi siswa yang layak, buku pembelajaran, setiap masing-masing siswa memiliki buku pelajaran, serta media pembelajaran sesuai dengan materi pembelajaran yang akan dilaksanakan. Selanjutnya yaitu pengelolaan dana BOS. Pengelolaan dana BOS dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, yaitu penggunaan dana diinformasikan kepada sekolah. Yang ketiga, akuntabel, seluruh penggunaan dapat dipertanggungjawabkan. Efektivitas, dana digunakan sesuai kebutuhan sekolah. Efisiensi, dana dilakukan secara hemat dan tepat sasaran. Permasalahan yang sering kami hadapi yaitu beberapa tantangan dalam pelayanan sekolah. Yang pertama adalah yang paling utama yaitu keterbatasan sarana dan prasarana. Yang kedua, keterbatasan anggaran sekolah. Yang ketiga, perkembangan teknologi informasi. Yang keempat, meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan pendidikan serta perubahan kebijakan pendidikan nasional. Peserta didik merupakan komponen utama dalam penyelenggaraan pendidikan. Berdasarkan data SD Negeri 176.500 Peratusan, jumlah peserta didik pada tahun pelajaran yaitu 2025-2026 sebanyak 59 orang yang terdiri dari laki-laki 37 orang dan perempuan 22 orang. Totalnya 59 orang. Kelas 1 berjumlah 6 orang, kelas 2 berjumlah 15, kelas 3 berjumlah 11 orang, kelas 4 berjumlah 8 orang, kelas 5 berjumlah 10 orang, dan kelas 6 berjumlah 9 orang. Total 59 orang. Di SD 176.500 Peratusan, kami memiliki 10 guru dan tenaga pendidikan, yaitu saya, yang pertama Roigers Juliani Huta Barat SPD sebagai PLT sekaligus perangkap menjadi guru kelas 6.
Ana Ratna, guru kelas 1, Deborah Manalu, guru kelas 2, Rustina Pasaribu, guru kelas 3, Didi Hermanto Manalu, guru kelas 4, Rosemary Manalu, guru kelas 5, Dorma Basa Manalu sebagai guru pendidikan agama Kristen, Rekson Manalu sebagai guru mata pelajaran, Roy Junaidi, operator sekolah, dan Penensus Manalu sebagai penjaga sekolah. Jumlah keseluruhan tenaga pendidik dan kependidikan adalah 10 orang. Kepala sekolah kosong, guru ASN dan P3K, ASN PNS dan P3K 7 orang, guru honor 1 dan tenaga kependidikan 2. Prinsip pengelolaan dana BOS yaitu transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, serta partisipasi. Pengawasan yang dilakukan oleh kepala sekolah, bendahara BOS, komite sekolah, dinas pendidikan, inspektorat, dan lembaga pengawas lainnya. Program unggulan yang dikembangkan yaitu sesuai anjuran pemerintah kita, yaitu yang pertama Sai Tapayas dan Tapamajuma. Kedua, program ini menjadi identitas dan kekuatan utama sekolah dalam mendukung pencapaian visi dan misi sekolah. Program ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, aman, nyaman, sehat, dan mendukung proses pembelajaran yang efektif. Tujuan pembelajaran Sai Tapayas ini menumbuhkan budaya hidup yang bersih dan sehat di lingkungan sekolah, menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman, meningkatkan kepedulian warga terhadap kebersihan lingkungan, menanamkan karakter disiplin dan tanggung jawab kepada peserta didik, mewujudkan sekolah yang hijau dan asri. Kegiatan program Sai Tapayas ini yang pertama yaitu dengan melaksanakan piket harian sekolah, yaitu peserta didik setiap hari melaksanakan piket. Yang kedua, Jumat bersih. Yang ketiga, penanaman dan perawatan tanaman seperti pucuk merah, pengelolaan sampah, dan pemeriksaan kebersihan kelas. Manfaat program Sai Tapayas ini yaitu lingkungan menjadi sehat dan bersih, meningkatkan kenyamanan belajar peserta didik, membentuk karakter disiplin dan tanggung jawab, menumbuhkan semangat gotong royong, serta mengurangi resiko penyakit akibat lingkungan yang tidak bersih. Yang kedua yaitu program Tapamajuma. Tujuan program ini yaitu meningkatkan kemampuan membaca peserta didik, meningkatkan kemampuan menulis dengan baik dan benar, mengembangkan kemampuan numerasi dan pemecahan masalah yang sederhana, meningkatkan prestasi belajar peserta didik. Kegiatan program Tapamajuma ini yang kami lakukan di sekolah yaitu literasi setiap hari Selasa 15 menit sebelum pembelajaran. Yang kedua yaitu adanya pojok baca di setiap kelas. Yang ketiga, gerakan menulis harian setiap hari Rabu yaitu melaksanakan numerasi. Dan yang terakhir yaitu pendampingan membaca bagi siswa yang membutuhkan. Manfaat program Tapamajuma ini meningkatkan kemampuan membaca dan memahami informasi, mengembangkan keterampilan menulis secara sistematis, berpikir logis dan numerik, menumbuhkan minat baca peserta didik, serta meningkatkan hasil belajar dan asesmen nasional. Masalah yang sering kami hadapi di sekolah yaitu 1. Keterbatasan sarana dan prasarana. Yang kedua, keterbatasan anggaran sekolah. Yang ketiga, perkembangan teknologi informasi yang menuntut peningkatan kompetensi dan digitalisasi. Peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan pendidikan yang berkualitas. Untuk mengatasi permasalahan itu kami melakukan solusi. Yang pertama, dalam jangka pendek yaitu meningkatkan disiplin pelayanan sekolah, mempercepat pelayanan administrasi, menjaga kebersihan lingkungan sekolah melalui program Sai Tapayas. Dalam jangka waktu menengah yaitu melaksanakan pelatihan guru berupa workshop dan tenaga kependidikan, melakukan digitalisasi administrasi sekolah, menguatkan budaya pelayanan prima kepada peserta didik serta masyarakat. Dalam jangka panjang yang kami lakukan yaitu mengubah atau mengembangkan sekolah berbasis teknologi sesuai dengan perkembangan zaman, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pendidikan yang di sekolah kami lakukan. Evaluasi pelayanan yaitu supervisi kepala sekolah, evaluasi kinerja guru, rapat evaluasi sekolah.
Evaluasi pengelolaan dana BOS yaitu dilakukan oleh penguasa oleh kepala sekolah, bendahara BOS komite sekolah, dinas pendidikan, dan lembaga pengawas lainnya. Rencana tindak lanjut yang pertama bidang pelayanan yaitu dengan meningkatkan kualitas pelayanan administrasi berbasis digital. Yang kedua bidang pembelajaran menguatkan implementasi program Tapa Majuma, meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi peserta didik. Bidang SDM sumber daya manusia yaitu mengikut sertakan guru dalam pelatihan dan workshop secara berkelanjutan, melaksanakan supervisi akademik secara rutin, meningkatkan kompetensi guru dalam penggunaan teknologi pembelajaran. Bidang sarana prasarana melakukan inventarisasi kebutuhan sarana prasarana, mengoptimalkan penggunaan dana BOS untuk pemulihan fasilitas. Bidang lingkungan sekolah yaitu dengan memperkuat program Sai Tapa Yes, yaitu dengan meningkatkan budaya hidup yang bersih dan sehat, mengembangkan sekolah yang hijau, asri, aman, dan ramah anak. Kesimpulannya, permasalahan utama yang ada di SD Negeri 176.500 Paratusan yaitu keterbatasan sarana dan prasarana, keterbatasan anggaran, tuntutan teknologi informasi yang harus diikuti sesuai dengan perkembangan zaman, meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan, dan perubahan kebijakan pendidikan. Sebagai solusi, sekolah kami melakukan program peningkatan mutu pelayanan, penguatan kompetensi guru, digitalisasi, administrasi, serta program unggulan Sai Tapa Yes dan Tapa Majuma. Evaluasi dilakukan melalui supervisi akademik, melalui rapat evaluasi, survei kepuasan masyarakat, dan pengawasan dana BOS. Capaian sekolah terlihat dari pengelolaan peserta didik, guru pelayanan pendidikan, serta pelaksanaan program unggulan. Tindak lanjut diarahkan pada pendidikan yang berkualitas, penguatan literasi dan numerasi, peningkatan kompetensi guru, pengembangan sarana prasarana dan budaya, sekolah yang bersih, sehat, serta berkarakter. Sekian pemaparan tentang maklumat dan standar pelayanan sekolah yang ada di sekolah kami, SD Negeri 176.500 Paratusan, Kecamatan Permonang. Terima kasih.